pertama yaitu TL atau total length dengan panjang dari moncong hingga ujung ekor. Kita ukur dulu ya. Dari moncong hingga ujung ekor mencapai 11,5. Terus yang kedua ada namanya fork length atau biasa disingkat VL, panjang dari moncong hingga duri ekor. Jadi ini tidak berubah ya tempat letakannya. Itu kita ikan bawal ini berukuran 110 mm ya. Terus yang ketiga standar length atau SL, panjang dari moncong hingga pangkal ekor. Panjang dari moncong hingga pangkal ekor yaitu 90 mm. Ada yang namanya pre-anal length atau biasa disingkat PAL, panjang dari moncong hingga pangkal sirip anal. Pangkal sirip anal yaitu berada di 40 mm ya. Terus yang keberapa ini ada namanya pre-dorsal length atau biasa disebut PDFL, yaitu panjang dari moncong hingga pangkal sirip punggung. Pangkal sirip punggung bisa kita ukur di sini, itu juga mencapai 45 mm ya. Selanjutnya ada yang namanya preventral length atau biasa disebut singkat PFL, panjang dari moncong hingga pangkal sirip perut. Bisa kita lihat panjang dari moncong hingga pangkal sirip perut. Oh maaf, untuk sirip perutnya nggak ada di sini ya, jadi bisa kita kosongkan. Lanjut. Di bawah, di belakang bawah dekat boretnya ke yang namanya PPFL atau prepectoral length yang biasa disebut panjang dari moncong hingga pangkal sirip dada. Bisa kita lihat di sini panjang dari moncong hingga sirip dada yaitu mencapai 25 mm. Selanjutnya panjang dari moncong hingga ujung kepala atau head length, biasa disingkat HDL, itu mencapai 20 mm. Lanjut, diameter atau lebar mata. Sini bisa kita hitung diameternya mencapai 10 mm. Nah, untuk pengukuran saya pakai yang milimeter ya di sini. Dan bisa kita lihat juga itu ada yang namanya panjang dari moncong hingga hidung. Jadi panjang dari moncong hingga hidung itu cuman mencapai 4 mm. Lanjut, ada juga panjang rahang atas atau upjaw weight, itu biasa disingkat UJW. Untuk panjang rahang atasnya itu mencapai 44 mm juga ya. Dan ada juga namanya panjang rahang bawah atau low jaw width, kebalikan seberangan dari UJW atau up jaw width. Itu panjang rahang bawah mencapai sepertinya sama ini 4 mm. Dan lanjut ada namanya panjang dada atau PTL, pectoral total length. Panjang dada, nah panjang dada bisa kita lihat itu bisa mencapai 10 mm. Terus ada yang namanya panjang sirip dada atau PFL,
Panjang sirip dadanya mencapai 35 mm. Lanjut, ada yang dinamakan DFL, panjang sirip dorsal. Panjang sirip dorsal mencapai 50 mm. Terus ada yang namanya tinggi badan ikan atau body height. Body height mencapai 75 mm. Terus ada yang lagi namanya panjang sirip perut ya. Yang tadi sirip perut itu tidak ada. Dan di sini kita lanjut, itu mengukur panjang dari pangkal ekor hingga ujung ekor. Bisa kita lihat di gambar tersebut itu mencapai 35 mm. Terus ada yang namanya lebar sirip anal. Kalau lebar sirip anal itu mencapai 38 mm. Ada juga lebar rentang sirip ekor. Lebar rentang sirip ekor yaitu mencapai 30 mm. Terus ada lagi yang namanya lebar badan. Lebar badan itu bisa mencapai 15 mm. Jadi di sini yang ikan saya gunakan cukup kecil, makanya untuk ukuran diameternya itu sangat kecil. Jadi selama yang saya gunakan yaitu ikan sembilang. Untuk panjang dari moncong hingga ujung ekor mencapai ini ya 250 mm, bisa dilihat. Dan panjang dari moncong hingga duri ekor ini mencapai 245 mm. Panjang dari moncong hingga pangkal ekor itu mencapai 24 mm. Panjang dari moncong hingga pangkal sirip anal itu mencapai 11 mm, 110 mm. Untuk panjang moncong hingga ujung kepala itu mencapai 35 mm, dan panjang dari moncong hingga hidung itu bisa mencapai 5 mm ya. Untuk panjang rahang atas itu 5 mm dan bawah 10 mm dan bawah itu 8 mm ya. Untuk panjang sirip dadanya, kalau untuk sirip dada sudah terpotong ya, karena waktu saya beli pertama kali itu emang udah kepotong. Dan ada lagi yang namanya lebar badan. Lebar badan bisa mencapai apa itu 35 mm. Dan panjang sirip punggung susah sekali ini mencapai 65 mm. Ada lagi yang dinamakan rentang sirip ekor, bisa kita ambil dari sini. Rentang sirip ekor kok sulit itu kan, ini bisa mencapai 115 mm deh. Jadi kalau untuk dalam morfometrik pengukuran itu kita yang apa ya,
lebih detail lagi di sini gitu. Cuman di dalam penjelasan saya dalam video ini cukup singkat karena keburu memori saya terlalu kepenuhan. Jadi saya singkat aja ya. Baiklah. Nah, di sini juga ada yang namanya tujuan dan manfaat praktikum morfologi ikan. Morfometrik maksudnya, maaf. Tujuan dari praktikum morfometrik ikan ini adalah untuk mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana cara mengukur panjang, lebar, dan tinggi tubuh ikan. Selain itu, praktikum ini juga melatih keterampilan mahasiswa agar dapat menguasai teknik identifikasi ikan dengan cara morfometrik ikan. Oke. Baiklah, di sini kita foto dulu ya.